tadi menarik ya. Iya. Apa yang dikaryakan itu kan soal mendampingi orang-orang yang bisa dikatakan terpinggirkan. Ya silahkan datang ke sana gitu ya, melihat, menyapa mereka begitu ya, anak-anak ataupun warga dampingan kami. Ini spiritualitas yang digaungkan oleh Paus Fransiskus juga itu ya, soal sinodalitas. Menjumpai orang sederhana adalah pergi menjumpai Tuhan. Kembali lagi bersama saya Fraterista di konten podcast Theotalk. Podcast Theotalk kali ini akan mencoba membahas mengenai pastoral yang ada di Pingit gitu ya. Dan podcast kali ini akan mencoba menjelajahi gitu ya, menggali inspirasi dari pastoral di Pingit ini ya, menjelajahi bagaimana pastoral ini berkarya, pastoral ini melakukan pastoral untuk orang-orang yang ada di pinggiran begitu ya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh narasumber kita yang kita undang pada hari ini. Nah, ngomongin soal membongkar misteri-misteri pengalaman-pengalaman dari pastoral di Pingit. Nah, saya akan mendatangkan orang atau narasumber gitu ya, yang memang berkecimpung di tempat pastoral Pingit ini. Nah, siapakah dia? Tentu teman-teman sudah tidak sabar ya. Mari kita panggilkan Frater Aditya Kristi Serikat Yesus ya. Mari. Halo, Sobat Theotalk. Ya, Sobat Theotalk ini adalah Frater Adit ya. Nah, tentu teman-teman ini agak kepo begitu ya. Siapa sih Frater Adit? Nah, mungkin beberapa sudah kenal sih ya, karena muka Frater Adit ini sudah tidak asing lagi gitu ya. Cukup famous gitu di kalangan media sosial. Tadi saya tuh iseng cari di Google gitu ya. Saya ketik nama ya, nama dari Frater Adit sendiri ini. Ternyata banyak banget muncul di sana ya, nama Frater Aditya Kristi SY. Mulai ketika berbicara mengenai pastoral pada orang-orang muda gitu ya, banyak di sana. Maka kalau pengen kepo profilnya nanti bisa lihat di Google ya. Itu ya. Jadi Frater Aditya adalah seorang calon imam Serikat Yesus yang saat ini sedang menempuh studi ya di Fakultas Teologi Weda Bakti gitu ya. Dan sedang menyelesaikan studinya untuk menjadi seorang imam Serikat Yesus yang kelak nanti akan ditabiskan kira-kira berapa tahun lagi saya juga tidak tahu. Maka nanti akan kita tanyakan aja ya langsung pada orangnya. Menurut kabar burung ya, atau fun fact yang ditemukan oleh dari Sobat Theotalk gitu ya, ditemukan oleh Sobat Theotalk ini, rupa-rupanya Frater Adit ini pernah menjadi dosen terfavorit ya di kalangan para mahasiswa yang diajar oleh Frater Adit ini ya. Nah, itu enggak tahu nanti kebenarannya jika kita cross check aja kepada orangnya langsung. Oke, kita langsung saja sambut inilah Frater Adit ya. Oke, Frater Adit. Halo. Berbicara mengenai tadi fun fact-nya dulu ya, Frater Adit ya dulu. Oke. Gimana tuh? Tadi itu kan Frater Adit ini dikatakan atau Sobat Theotalk itu menemukan ya, dari tim surveinya Theotalk itu menemukan pernah menjadi dosen terfavorit. Apakah benar itu ya, Frater Adit ya? Bukan dosen terfavorit begitu ya. Ya mungkin nggak tahu itu penilaiannya bagaimana. Jadi di Fakultas Teologi Weda Bakti itu kita diberi kesempatan untuk mengajar begitu ya, selama 1 semester mengajar agama di Fakultas Sanata Dharma S1 begitu ya. Entah mengapa waktu itu sekitar setahun yang lalu saya mendapatkan rapor begitu ya. Kok nilai saya termasuk tinggi. Saya juga nggak tahu itu anunya bagaimana begitu ya. Ya itu bonus saja. Bonus ya, itu bonus saja. Bonus kerja keras saja gitu ya. Mempersiapkan materi segala macam. Dari perjuangannya ya mengajar gitu ya. Yang betul. Rasa-rasanya di tengah kesibukan studi tapi harus tetap mengajar. Terus masih ada pastoral begitu ya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa, mungkin bisa menjadi contoh bagi para dosen-dosen yang lain. Dan juga kan mahasiswanya sedikit gitu ya dibanding dengan dosen-dosen yang kan banyak. Jadi kalau kita diskor malah jatuh karena betul karena sedikit sehingga nilainya naiknya cepat. Iya, betul. Oke, Frater Adit. Nah, jadi Frater Adit ini kan kami setelah melihat survei juga gitu ya, kami cari searching mengenai Frater Adit. Nah, Frater Adit itu kan rupanya pernah menjalani pastoral di Pingit begitu ya. Nah, maka
pada podcast kali ini kita ingin menggali gitu ya. Pengen tahu sih apa sih pastoral pingit itu, lalu mungkin teman-teman Sobat Teotalk tuh juga pengen belajar dari pengalaman Frater Adit menjalani pastoral di Pingit. Nah, oke, ngomongin soal pastoral di Pingit, mungkin Frater Adit bisa menjelaskan dulu ya, Frater Adit ya. Apa sih pastoral di Pingit itu ya? Apa yang dilakukan di sana, bagaimana pastoralnya begitu ya selama Frater Adit menjalani itu. Oke. Terima kasih Rista. Jadi kalau kita ngomong soal Pingit itu daerah gitu ya. Daerah yang tidak jauh dari Malioboro, mungkin barat Malioboro sekitar 1,5 kilo dari sana begitu ya. Di pinggir Sungai Kaliwinongo begitu ya. Maka image-nya itu pinggir Sungai Kaliwinongo atau pinggir Sungai Winongo gitu ya. Apa yang kita lakukan di sana? Ada 4 hal yang kita lakukan di sana. Yang pertama, menemani para warga dampingan. Iya. Ini adalah banyak gelandangan-gelandangan. Sebenarnya sudah tidak gelandangan sih, ada beberapa, tapi mayoritas adalah pedagang begitu ya. Pedagang entah itu di Malioboro atau pedagang asongan kecil begitu yang mereka harus keliling. Lalu yang kedua anak-anak. Dari anak-anak TK sampai SMP. Jadi kita membuat komunitas belajar di sana begitu ya. Lalu yang ketiga adalah volunteer sendiri. Kita menjalankan karya di Pingit atau perkampungan sosial Pingit itu tidak sendiri teman-teman, tapi dibantu oleh beberapa volunteer yang tersebar di berbagai universitas di Jogja terutama. Itu ada UGM, banyak mahasiswanya juga banyak mahasiswa. Jadi kita sekarang mungkin bisa punya 30-an lebih volunteer yang membantu di perkampungan sosial Pingit. Lalu yang terakhir, karena kita berada di salah satu teritori tertentu, daerah Pingit, maka kita pun juga menemani warga Pingit, warga RT, rukun tetangga ataupun warga RW. Kita bekerja sama mengelola atau memajukan sana. Begitu. Rista. Jadi ada 4 bagian ya yang dikelola oleh pastoral Pingit itu. Ada tadi soal pendampingan terhadap warga, para pedagang, warga yang berjualan begitu kan, sama membuat komunitas studi, sama mendampingi para volunteer. Yang tentu adalah mayoritas mahasiswa-mahasiswi ya. Mahasiswa-mahasiswi ya. Banyak mahasiswinya. Banyak mahasiswinya maka juga. Yang cowok-cowok gitu ya, kalau kesulitan betul mencari jodoh bisa menjadi volunteer kami gitu ya. Nah, mungkin ini Frater mungkin bisa di-share juga ya. Kalau misal teman-teman dari Sobat Teotalk yang kali ini nonton gitu ya, pengen gabung dan join gitu kan. Karena tadi menarik ya. Apa yang dikaryakan itu kan soal mendampingi orang-orang yang bisa dikatakan terpinggirkan begitu ya dari komunitas masyarakat yang besar begitu. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa yang punya jiwa sosial tinggi atau punya passion terhadap menolong orang-orang yang terpinggirkan begitu, pengen join itu gimana caranya ya, Frater ya? Gampang. Jadi silahkan nanti bisa teman-teman melihat lebih dulu Pingit_berbagi, kita punya Instagram di sana, atau berkunjunglah lebih dulu gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin mager di kos begitu ya, masih kelebihan energi tapi bingung menyalurkannya kemana begitu ya, silahkan datang ke perkampungan sosial Pingit. Kami di sana setiap hari Senin dan Kamis begitu ya. Silahkan datang ke sana gitu ya, melihat, menyapa mereka begitu ya, anak-anak ataupun warga dampingan kami gitu ya. Dan kalian pasti juga benefitnya adalah mendapat teman baru ya. Pasti. Banyak kok kami baru setiap gitu ya. Setiap Kamis tuh hampir dari beberapa grup mahasiswa entah KMK itu datang untuk mau membuat acara di sana, dan kita mengakomodasi itu juga. Jadi pertama yang bisa dilakukan adalah datang dan alami begitu ya. Saya tidak akan ngomong banyak, tapi datang dan alami. Datang dan alamilah. Pasti teman-teman akan menemukan nilai-nilai yang mungkin tidak teman-teman temukan dalam kehidupan mungkin sehari-hari teman-teman yang bisa jadi tadi mager tadi daripada mager ya kan, atau krisis makna. Cari pengalaman baru gitu ya. Cari pengalaman baru, berjumpa dengan orang-orang baru begitu ya. Sehingga punya banyak teman. Nggak rugi kalau punya banyak teman itu ya, pasti ya. Siapa tahu nanti kalau pas cari kerja, cari channel gampang gitu ya. Itulah sosial pengalaman sosial. Nah, maka ini pastoral Pingit ini bisa menjadi sarana bagi orang-orang muda ya, Frater ya, untuk mengolah mungkin sisi spiritualitas, sisi sosial begitu ya. Nah, ini bisa jadi mari teman-teman ya yang merasa tertarik bisa bergabung. Nah, tadi Frater sudah menceritakan mengenai apa itu pastoral Pingit. Nah, pasti tentu
pastoral pingit ini tuh kan muncul nggak secara tiba-tiba begitu ya. Pasti ada sejarahnya, Pak ya. Nah, mungkin Frater Adit juga bisa menceritakan ya sejarah singkat begitu aja, tidak perlu panjang-panjang ya. Jadi pingit itu berdiri tahun 1966. Itu siapa pendirinya? Romo Kiser gitu. Romo Kiser ya. Awalnya tuh sebenarnya Romo Kiser melihat di area luar Kolsani, Kolese Santo Ignatius, rumah kami itu ada beberapa gelandangan di sana. Lalu dia tergerak, kok ini banyak banget ya yang anak-anak ya, orang tua, orang-orang yang berada di tidur di area jalan itu saja. Maka dia tergerak, Romo Kiser, lalu dia menulis di salah satu koran begitu ya, membutuhkan tempat. Lalu ternyata gayung bersambut, mendapatkan semacam tanah, lalu di situ dibangunlah rumah-rumah bedeng, rumah-rumah dengan bangunan sementara gitu ya. Tidak apa itu namanya permanen ya. Semi permanen untuk mereka. Itu sejak tahun 1966. Nah ini bulan November ini sudah 57 tahun kami begitu. Luar biasa, sudah luar lama biasa. sekali. Tapi itu juga ironis gitu ya sebenarnya. Kenapa ironis ya, Frater? Itu kan kami menangani soal kemiskinan gitu, tapi 57 tahun, selama 57 tahun itu tidak tutup sebenarnya. Saya itu pingin tutup, berarti artinya sudah berkembang. Iya. Tapi ternyata pada faktanya masih berjalan ya. Kalau tadi Rista bilang kita harus beri tepuk tangan. Wah, itu ya dari segi ini memang baik, tapi ya gimana gitu. Gimana ya? Karena padahal ini tujuannya tuh untuk memecah kemiskinan itu persis. Untuk menanggulangi kemiskinan supaya kemiskinan tidak ada gitu ya. Pastoral pingit ini dibuat untuk itu ya. Tapi realitasnya sulit ya. Sulit. 57 tahun masih bertahan, tidak kunjung usai. Dan anggotanya semakin bertambah atau malah semakin dikit untuk sekarang. Variatif. Jadi variatif berbagai macam sekarang gitu ya. Tentu anggota-anggotanya baik dari yang jadi warga dampingan ataupun anak-anak lebih variatif. Lebih variatif. Jadi ya masih so-so begitu ya, tidak berkurang, tidak bertambah. Artinya tidak hanya mendampingi yang miskin, tapi di situ artinya sudah ada inklusif gitu ya. Warganya juga ya, gitu kan. akhirnya bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke, Frater Adit, itu soal sejarahnya. Nah, mungkin saya mau tanya dulu, Frater, berapa tahun sih Frater Adit ini sudah bergabung dalam pastoral pingit ini? Saya bergabung di perkampungan sosial Pingit itu 3 tahun begitu, sejak 2021 ketika saya mulai belajar teologi begitu ya. Sebagai seorang frater Yesuit belajar teologi begitu ya, langsung terjun ke sana begitu ya. Berarti lumayan 2021 jalan 3 tahun ini. Sudah 3 tahun berjalan. Nah, tentu dalam waktu 3 tahun kan waktu yang pasti tidak singkat ya, Frater ya. Tentu pengalamannya Frater Adit itu sangat banyak dalam mendampingi pastoral pingit ini. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada sobat Theotalk yang ingin kepo-kepo ya, pengalaman apa yang menarik bagi Frater ketika mendampingi pastoral pingit ini ya? Oke, terima kasih. Tentu banyak ya, betul. 3 tahun tadi kalau harus memilih satu, mungkin yang berkaitan dengan anak muda saja, berkaitan dengan volunteer begitu ya. Supaya juga saya mengajak teman-teman untuk terlibat juga. Yang paling mengesan bagi saya pada waktu itu ada salah satu sekolah, jadi guru agamanya, saya sebut saja ya, sekolahnya adalah Stella Dus 1 gitu ya, anak-anak SMA Stella Dus 1. Jadi ada sekitar 15 anak mendapatkan tugas proyek dari guru agamanya untuk membuat semacam proyek rasulan sosial gitu. Dan mereka memilih Pingit waktu itu. Dan suatu kali ketika mereka melakukan atau sudah action begitu, ada salah satu anak Pingit. Bisa dibayangkan anak Pingit itu kan bermacam-macam, ada yang dari keluarga yang baik, ada yang tidak diperhatikan oleh bapak ibunya. Jadi, begitu, maka ucapan-ucapannya itu karakternya masing-masing awut-awutan gitu, pokoknya keras begitu. Pendidikan kurang ya. Kehidupan mereka memang sudah keras sejak dari awal begitu. Nah, salah satu anak SMA ini, STC ini mendapatkan komentar yang cukup sensitif begitu ya, bisa berbau rasis, berbau seksis, dan juga menganut juga agak berbau seksis, rasis, dan sarkas begitu ya. Nah, itu dia dapatkan. Jadi setelah action kita biasa ada evaluasi bersama. Begitu ya. Ketika evaluasi bersama, anak ini, siswi ini merasa bahwa saya tanya gitu, tadi kamu gimana ketika mendapatkan pengalaman ini dengan anak?
Oke Frater, saya tidak apa-apa kok. Justru saya merasa bahwa pengalaman ini menarik bagi saya. Kok bisa ya anak-anak sampai ke situ ya? Malah menantang. Iya, gitu ya. saya yang seperti ini tidak punya pemikiran ke sana gitu ya, mau melukai hati orang Iya, segala iya, macam. iya. Tapi saya merasa bahwa perjumpaan ini menantang saya gitu ya. Untuk juga mau memperhatikan mereka. Saya merasa bahwa anak-anak ini yang dibilang Iya, dari iya, siswinya ini, bahwa mereka kurang perhatian dan kurang pendidikan. Maka Frater, dia bilang begitu setelah selesai itu, saya berjanji ketika nanti saya selesai dari stage, Iya. saya akan ketika saya sudah menjadi mahasiswa, saya akan mendaftar menjadi volunteer. Wih, gile. Dan ternyata itu terjadi. Iya, Anak iya, ini iya, akhirnya iya. juga jadi volunteer Volunteer sampai sekarang ya. setelah jadi sudah menjadi mahasiswa. Oh, oke. Begitu. Luar biasa banget. Ya. Jadi pengalaman dikata-katain Dikata-katain dulu sakit hati. Kan harusnya sakit hati Iya. gitu. Tapi kalau siswi ini malah merasa menantang gitu ya, pengen malah mendidik si anak ini Iya. gitu ya. Ini luar biasa banget. Harusnya Kita kan- beri tepuk tangan ya, buat siswinya. Harusnya kena mental ini. Harusnya sudah kena nih. mental. Dan nggak mau. Nggak Tapi mau. ternyata yang sebaliknya. Tapi gitu ini ya. sebuah pengalaman, mungkin bagi Frater Adit ini pengalaman yang luar biasa Iya, ya, Frater, iya, ya. Dan menarik. ini bisa menginspirasi Persis. bagi orang-orang muda ketika merasa pernah dikata-katain gitu ya. Wah, berarti saya harus menjadi promotor untuk mencegah ini Ya, gitu ya. betul. Mendidik dengan memberikan pendidikan yang baik gitu. Wah, luar biasa. Oke, Frater Adit, itu pengalaman yang menarik ya dalam. Nah, tentu dalam pengalaman di pastoral di Pingit itu Frater Adit pasti juga pernah punya pengalaman yang lalu menyentuh Frater Adit, dalam artian pengalaman ini lalu memberikan pembelajaran atau inspiratif bagi saya, dan inspirasinya itu saya bawa sampai sekarang begitu. Oke. Itu kira-kira pengalaman apa, Frater? Punya pengalaman? Oh, banyak sebenarnya ya. Inspiratif itu. Ketika kita mau berjumpa dengan mereka itu pengalamannya banyak. Wah, saya tidak membawa misalnya KTP. Oh, Jadi salah satu saya juga baru sadar ketika di Pingit itu. KTP itu adalah sebuah kemewahan. Mengapa Oh, ya? mewah? Anda bisa mendapatkan KTP itu syaratnya adalah kamu punya kakak, iya. kamu pernah tinggal satu rumah, Iya, punya betul. rumah. Tanpa dua ini kalian nggak bisa Nggak dapat bisa. KTP. Iya, betul. Nah, beberapa warga dampingan tuh tidak punya KTP. Oh, Bisa dibayangkan kalau KTP itu kan pintu mendapatkan bantuan. Ya, Kalau betul. kamu mau pergi kemana-mana juga butuh butuh KTP begitu ya. Ternyata- Mau daftar nomor HP aja sekarang butuh KTP dan kakak. Persis. Ketika di Pingit, wah ternyata ini sesuatu hal yang mewah begitu. Iya, iya. Langka berarti ya, Langka ditemukan gitu di sana ya. Itu yang pertama lah. Yang kedua juga ya tadi ya, berbicara soal sudah 58 tahun. Iya. Bagi saya menemani teman-teman yang sederhana miskin ini membentuk mental saya bahwa ya kalau dinilai dari gagal dan sukses tentu ini membuat kita frustasi. Iya. Tapi bagaimana kita mau berjalan bersama dengan mereka? Bukan gagal atau suksesnya Iya, begitu iya, ya, tapi betul. bagaimana kita mau terus berjalan bersama mereka. Kalau dinilai dari gagal atau suksesnya mengentaskan kemiskinan, ya jelas gagal 57 tahun waktu yang lama. Tapi saya bergulat di sana. Oh, iya, iya, iya. ini bukan soal kesuksesan, tapi bagaimana membentuk saya sebagai seorang pribadi ketika mau berjumpa dengan mereka. Untuk menemani Ya, berjumpa untuk mereka. menemani gitu. berjumpa, serawung kalau dalam Serawung bahasa ya Jawa kalau sini gitu ya. ya, Oh, betul, serawung. memperhatikan orang Atau lain. ini Frater mungkin bahasa yang baru ngetren sinodalitas Ya, ya. sinodalitas Kita juga bisa, berjalan gitu bersama dengan mereka ya. Persis. Nah, ini spiritualitas yang Ya. digaungkan oleh Paus Fransiskus juga Ya, itu ya, soal juga, sinodalitas itu ya. Dan- berjalan bersama. Dan mungkin ya juga karena kan saya juga belajar menjadi terus berproses menjadi seorang imam Ya, Yesuit begitu betul. ya, dengan jargon-jargonnya misalnya man for and with others Wah, gitu ya, salah betul, satunya betul ya. pengejawantahan nilai-nilai Pengejawantannya itu sih. di sini. Ya, betul. Sehingga tidak hanya soal semboyan atau Persis. moto aja, tapi ada tindakan, Ya, aksi nyatanya aksi ya. Persis. Wah, ini sesuatu yang baik ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sobat Teotok yang sedang nonton, mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman Frater Adit ini ya, yang kiranya menjadikan moto-moto itu dalam aksi gitu ya, sehingga tidak hanya tong kosong berbunyi nyaring. Wah. Karena juga ada ungkapan iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah, itu kan. mantap. Nah, oke. Nah, pastoral Pingit itu kan mendampingi orang-orang yang tersingkirkan atau gitu ya, bisa dikatakan. Nah, sebenarnya spiritualitas atau semangat apa sih yang hendak dibangun Frater Adit ya dari pastoral Pingit ini ya, supaya teman-teman dari sobat Teotok ini pun nanti apa ya, semakin tertarik sih sebenarnya, supaya semakin tertarik untuk bergabung di pastoral Pingit ini. Iya, ya. Pertama adalah kalau bahasa Paus Fransiskus ya, Iya. kita harus melihat dari periferi, dari Oh. samping gitu ya. Iya. Melihat di
pinggiran. Ya, nah inilah wujud konkret. Karena apa, saya betul sekali bahwa ketika kita tidak mau melihat dari pinggiran gitu ya, karena kita fokus terus kepada hal-hal yang kita miliki gitu ya, maka pikiran kita tuh sangat sempit gitu ya. Misalnya Jogja image-nya adalah wah kota pariwisata segala macam. Tapi coba lihat nih di pinggiran ini yang enggak kelihatan ini ya. Yang enggak kelihatan itu juga. Di balik sebuah gedung-gedung yang tinggi dan mewah, hotel-hotel ada gitu ya. Pemukiman yang tersingkirkan. Yang ya begitu. Itu salah satu hal yang menurut saya kok perlu. Bahkan yang strategis juga adalah bahwa di Jogja ini kan banyak mayoritas pelajar tentang gitu ya. Ya saya mau pengen mengajak bahwa ayo dalam masa studi kalian di Jogja itu terbukalah begitu ya kepada realitas-realitas Jogja yang lain begitu ya. Salah satunya di perkampungan sosial. Sebenarnya juga masih ada kelompok-kelompok komunitas-komunitas juga gitu ya. Misalnya kita tuh tergabung dalam Realino gitu ya. Yayasan Realino juga SPM Realino itu juga menangani beberapa kelompok. Kurang lebih pastoralnya juga sama ya. Di Bongsuung itu rel kereta api itu Tugu, lalu ada yang di Jombor begitu. Macam-macam ya ini. Luar biasa ya ini. Ini sesuatu yang ada di Jogja ini ya. Kalau lagu itu kan ada kan ya. Ya Sofyan gitu ya. Gitu. Sesuatu di Jogja. Nah, kita di Sofyan agak melankolis gitu ya. Kalau saya mengajak Aditya Kristi mengajak Anda untuk terlibat. Iya, siap. Gitu ya. Betul sekali. Oke, teman-teman, sobat Teotalk gitu ya. Itulah kisah-kisah yang mungkin bisa diceritakan oleh Frater Adit ya dalam Teotalk kali ini. Semoga dengan pengalaman Frater Adit menjalani pastoral di Pingit ini ya, bisa membuat kita tuh bisa belajar juga ya, gitu ya, bahwa untuk berjumpa lalu berjalan bersama itu tuh sesuatu yang nilai yang penting gitu ya, untuk mendampingi orang-orang yang terpinggirkan ini. Kadang karena ego dan kekuasaan gitu ya, lalu bisa menyingkirkan orang-orang ini gitu ya, karena berbagai macam kepentingan juga bisa gitu ya. Mungkin orang-orang ini ya yang perlu kita perhatikan begitu ya. Oke, Frater Adit terakhir nih ya. Apa itu? Mungkin bisa diberikan quotes of the day buat para penonton Sobat Teotalk. Oke. Terus kenapa kok quotes of the day-nya itu? Berikan alasannya. Gitu. Saya selalu terinspirasi oleh bukunya Henry Nouwen, judulnya Gracias. Di situ dikatakan adalah pergi menjumpai orang sederhana adalah pergi menjumpai Tuhan. Mengapa itu? Saya merasakan sungguh gitu ya. Ketika saya menjumpai orang-orang sederhana itu, saya malah justru belajar banyak gitu ya. Belajar dari kehidupan mereka, betapa kerasnya kehidupan mereka. Mereka bukan malas, mereka itu bekerja keras loh, juga bekerja keras demi bertahan, demi bertahan hidup gitu, demi survive gitu ya. Maka itu tadi ya, silakan teman-teman semua sahabat Teotalk, pergi menjumpai orang sederhana adalah pergi menjumpai Tuhan. Betul gitu. Saya setuju sih ya. Dengan quotes of the day ya dari Frater Adit ini. Oke, terima kasih Frater Adit untuk sharing-sharingnya. Jadi teman-teman ya, kita dalam podcast ini ya, sebagai orang-orang muda, mari kita bergerak bersama gitu ya, berjalan bersama untuk berjumpa dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin kalau bisa kita katakan ini tersingkirkan dari masyarakat pada umumnya. Tadi sampai ada yang KTP aja begitu langka begitu ya. Ini kan contoh yang sangat konkret begitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah mau pengen merasakan bisa join pastoral Pingit gitu ya. Betul. Di Instagramnya tadi apa, Frater? Pingit_berbagi. Nah. Oke, terima kasih Frater Adit untuk sharing-sharingnya. Semoga dengan sharing-sharing ini teman-teman Sobat Teotalk bisa terinspirasi, lalu menggerakkan hati para Sobat Teotalk semakin memuji dan memuliakan Tuhan dalam karya pelayanannya. Amin. Karya pelayanan apa? Pelayanan kasih tentunya ya. Kasih itu harus selalu dibagikan gitu kan. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Teotalk minggu depan. Semoga minggu depan ada lagi. Iya. Tapi tunggu saja ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel Teotalk, komen di bawah. Kalau pengen request tema-tema tertentu boleh gitu ya. Like juga, share ke teman-teman semuanya, sanak saudara, handai taulan ya bisa jadi ya. Silakan di-subscribe juga, jangan lupa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.